Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zainab Akilah dari kelas D dengan NPM 221705149. Di sini saya akan menjelaskan tentang finite state machines, mata kuliah teori bahasa dan automata yang diampu oleh Pak Febi Eka Febriansyah. Jadi di sini saya akan bahas tentang deterministic finite automata dan non-deterministic finite automata. Nah, FSM atau finite state machines itu adalah sebuah metodologi perancangan sistem kontrol yang menggambarkan tingkah laku atau prinsip kerja sistem dengan menggunakan tiga hal, yaitu keadaan, kejadian, dan aksi. Contohnya, sekumpulan tombol pada konsol video game yang terhubung ke serangkaian tindakan tertentu dalam game. Ketika pengguna menekan tombol tertentu, sistem tahu untuk mengimplementasikan tindakan apa yang sesuai. Nah, finite state automata atau bisa juga disebut finite state machine adalah mesin abstrak yang memiliki 5 elemen atau tuple, yaitu input, output, himpunan state, dan relasi output. FSA dapat menerima input dan mengeluarkan output yang memiliki state yang berhingga banyaknya. Selain itu, FSA juga memiliki sekumpulan aturan untuk berpindah dari satu state ke state lain, berdasarkan input dan fungsi transisi yang diterapkan. FSA itu hanya dapat mengingat state terkini karena tidak memiliki memori. Finite state automata pada dasarnya digunakan untuk mengenali pola. Dibutuhkan string simbol sebagai input dan statusnya berubah sesuai dengan input tersebut. Dan ketika ditemukan simbol input yang diinginkan, maka terjadilah transisi. Pada saat transisi, automata dapat berpindah ke keadaan berikutnya atau tetap dalam keadaan yang sama. FSA sendiri itu memiliki dua status, yaitu diterima atau tolak. Ketika string input berhasil diproses dan automata mencapai state akhir, maka statusnya adalah diterima, dan sebaliknya. FSA ini didefinisikan dengan persamaan berikut ini. Ada Q, sigma, terus delta, S, dan F, dan masing-masing ini ada artinya. Q sebagai himpunan state atau kedudukan, sigma sebagai abjad, delta sebagai fungsi transisi, S sebagai kedudukan awal, dan F sebagai kedudukan akhir. Dengan catatan himpunan state akhir ini bisa lebih dari satu. Lalu di sini ada arti dari graf transisi. Di sini ada gambar. Kemudian keterangannya di sini ada initial set yang ditandai dengan busur tanpa asal. Lalu lingkaran ini menyatakan state-nya. Nah, label seperti even dan odd ini adalah nama state-nya. Lalu busur ini adalah transisi atau perpindahan state. Nah, label pada busur ini kayak 1, 0 ini adalah simbol input. Lalu lingkaran ganda di odd ini menyatakan final state. Nah, di sini ada contohnya. Di sini konfigurasinya, Q-nya himpunan state atau kedudukannya ada even dan odd. Kemudian sigmanya sebagai abjadnya, himpunan simbol input atau masukannya itu ada 0 sama 1 kan. Terus Q0 sebagai Q0 ini ini maksudnya adalah S, lalu S ini adalah kedudukan awal atau state awalnya itu adalah even, kemudian state akhirnya adalah odd. Nah, dia ada transisinya, maksudnya even, 0 itu adalah even sendiri. Nah, terus even, 1 ini odd, kemudian odd 0 itu odd, lalu odd 1 itu even. Nah, di sini ada tabelnya sama aja. Kayak di sini even, 0 kan berarti even 0 berarti even, kemudian even 1 odd. Begitu juga odd, 0 odd 0,1 even. Nah, di sini contohnya adalah 1101. 1 berarti kan dari even ini kan mulainya 1101. Nah, di sini even maksudnya di sini even 1 odd, kemudian 1 even 0 even 1 odd. Nah, ini artinya diterima. Kemudian FSA. Jadi FSA itu dibagi dua, DFA dan NFA yang sudah disinggung di awal tadi. DFA itu untuk karakter input tertentu, mesin hanya dapat menuju satu state dan fungsi transisi dipakai pada setiap state untuk setiap simbol input. Selain itu, pada DFA perpindahan 0 itu tidak diperbolehkan. Artinya DFA itu Tidak dapat mengubah state tanpa karakter input sama sekali. Nah, di sini ada 5 tuple sama kayak FSA tadi, bedanya di fungsi transisinya aja. Bisa jadi juga sama. Kemudian di DFA ini singkatnya adalah dari suatu state ada tepat satu state berikutnya untuk setiap masukan yang diterima. Ini ada contohnya. Jadi di sini ada konfigurasinya kan.
Di sini ada himpunan state, ada kedudukannya, ada Q0, Q1, Q2. Terus di sini ada abjadnya, ada A sama B, atau input masukannya ada A sama B. Kemudian ada state awal itu ada Q0 kan. Kemudian state akhirnya ada Q2 ini. Nah, fungsi transisinya seperti tadi jalannya. Nah, kalau dalam tabel transisi maksudnya tuh kayak di sini kan ada A sama B aja. Jadi dibuat fungsi transisi dari A sama B. Kemudian dimulai dari Q0. Q0 sendiri itu ke A-nya adalah Q0, kemudian B-nya Q1 gitu. Terus Q1-nya itu ke A-nya itu Q1, terus ke B-nya tuh Q2 gitu. Nah, di sini disebut DFA karena semuanya berpasangan tepat satu. Step. Kemudian NFA itu untuk setiap step tidak terlalu tepat, pasti ada satu step berikutnya untuk setiap masukan yang diterima. Dari suatu step bisa terdapat 0, 1 atau lebih transisi masukan yang sama. Nah, kayak gini. Maksudnya di sini kan 0 itu kan input ke 0-nya ada 2 nih. Dari 0 ini kan input ke 0-nya ada 0 lagi. Nah, itu input ke 0-nya ada 1. Nah, ini diterima dan ini termasuk NFA karena inputannya tuh ada 2. Ada dari 0-nya ada ke sini, terus ada ke sini juga. Jadi itu NFA. Nah, di sini contohnya ini NFA ini terdapat 2 busur keluar berlabar input A. Satu ini A ke sini sama A ke sini. Nah, itu NFA. Jadi dari state Q0 bila mendapat input A bisa ke Q1, bisa juga ke Q0. Nah, itu secara formal dinyatakan dengan delta Q0, A sama dengan himpunan dari Q0 dan Q1 gitu. Nah, konfigurasi NFA ini udah ada di sini kan ada kedudukannya, ada Q1 sama Q0 sama Q1. Kemudian input masukannya ada A sama B, A, B. Kemudian stepnya di awal Q0 dan di akhir Q1. Fungsi transisinya sama kayak tadi pengerjaannya. Kayak di sini contohnya nih, ini Yang mencirikan NFA-nya. Di sini ada dari Q0 ini A-nya kan ada Q1 sama Q0, A-nya itu ada Q1. Nah, Q0, A-nya juga ada Q0, jadi Q0 dan Q1. Kemudian yang B, Q0, B-nya itu ada Q1. Nah, Q1, A-nya ada Q1. Kemudian Q1, B-nya ada Q1. Nah, ini disebut dengan NFA. Cara penulisannya juga beda, karena ini kan digunakan kurung kurawal di transisinya, karena Hasil transisinya itu merupakan suatu himpunan state. Nah, pada bagian ini tuh dapat dilihat kalau NFA tuh dengan lebih dari satu pilihan state berikutnya. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.